tidak melakukan kejahatan dosa, tapi sombong, tapi bebal, tidak mau melepaskan pakaiannya, tidak mau mengenakan jubah Yesus Kristus, penderitaan, kemuliaan. Gak mau. Aku punya baju sendiri, aku punya dressku sendiri, aku punya cara sendiri. Sekalipun tidak membunuh, sekalipun tidak merampok, tapi Tuhan, Raja itu mencium bau yang di dalam itu, mencium bau manusia roh itu. Mungkin yang tadinya itu belel, yang tadinya itu rusak, yang tadinya itu tatonya banyak semuanya. Gara-gara apa? Drug, gara-gara apa? Narkoba segala macam. Tapi ketika dipanggil masuk, ini ada pakaian kerajaan, maka dia lepaskan. Sekalipun dia gak bisa tuh bongkar lagi menghapuskan tatonya, tapi dia memakai jubah Yesus Kristus. Dia memakai kebenaran itu. Dia tunduk. Aku lepaskan manusia lamaku. Tapi yang satu orang ini tidak melakukan hal tersebut, malah justru buat tato baru. Setelah dia melayani, setelah dia mengabarkan Injil, malah ditulis tulisannya apa? Oh, aku anak raja, atau gimana tulisan seperti itu. Tapi tidak menunjukkan dia anak raja. Makanya raja juga gak akan mau menerima. Bahkan sebagai tamu aja, raja gak mau ngeliat dia. Jangankan jadi anak raja, jadi tamunya raja katakan, aku gak mau lihat orang itu. Ikat dia kaki dan tangannya, masukkan ke dalam tempat yang paling dalam. Jadi ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan ini, Tuhan memberitakan tentang hal kerajaan surga yang tidak bisa saudara lihat. Hal kerajaan surga yang tidak bisa dilihat oleh manusia, itu diceritakan oleh Tuhan dengan suatu ilustrasi perumpamaan ini. Demikianlah kerajaan di surga. Demikianlah raja itu. Raja itu gak ngelihat secara fisiknya aja, tapi dia melihat yang di dalamnya. Dan yang di dalam yang terpenting. Di luarnya kelihatannya holy, di luarnya kelihatannya kudus, tapi di dalamnya adalah kudis. Mungkin di luarnya kelihatannya tangannya itu rusak semuanya, orang kusta semuanya seperti itu, udah borok semuanya. Tapi hatinya dia mau, aku mau Tuhan, aku mau masuk. Aku dari dulu kepingin masuk kerajaan itu, kepingin aku bisa melihat raja itu. Tapi gak bisa karena aku kudis, karena aku kusta, karena aku berdosa. Tapi ketika dia mengais-ngais di jalan, ada hamba dari kerajaan itu yang berkata, ayo ikut aku masuk ke kerajaan. Raja sedang mengadakan pesta. Wow, dia langsung meresponnya. Ini yang aku tunggu. Siapa yang mau mengundang orang yang penuh kusta? Siapa yang mau mengundang orang yang hina ini? Siapa yang mau mengundang orang yang berdosa ini? Tapi ada. Makanya ketika dia ganti bajumu, oh ya, aku gak suka ini jubah kayaknya jubah, tapi baunya minta ampun, kadang gak pernah ganti, cuma punya satu. Dia lepaskan, dia mandi, dia bersihkan, lalu dia pakai pakaian pesta itu, dan dia duduk di ruang perjamuan raja. Wah, dari orang yang penuh kusta, dari orang yang penuh dosa, dikasih kesempatan dipanggil. Dia mau, aku buka deh jubahku ini, lepas, aku gak mau lagi hidupku kayak gini, dan diganti dengan hidup yang baru. Jubah kebenaran dia pakai, jubah kerajaan dia pakai, pakaian pesta dia pakai. Oh, hatinya dia penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Raja. Kok syukur ya aku ditemukan tadi di pinggir jalan, di pertigaan jalan, di persimpangan jalan, di sudut jalan. Kok mau ya ada yang menemukan aku. Bahkan di rumah yang terpencil sedikit pun tidak ada yang tahu, karena dia pezina, karena dia perempuan yang tidak pernah kawin, tapi suaminya banyak. Tapi kok bisa ketemu ya? Dia yang sudah sembunyi-sembunyi, hamba ini menemukan. Siapa lagi? Masa menolaknya? Gak mungkin. Merespon sehingga masuk. Dan ketika dilewati oleh raja itu, ya, shalom rajanya. Wah, mungkin dicium tangan rajanya. Ya pakai dicium tangannya atau gimana? Seperti itu ya.
Karena apa? Sudah harum. Rajanya juga ketika lewatin mencium harum. Harum apa? Harum pertobatan. Sudah mencium suatu harum pertobatan. Ini ada orang yang bertobat dari dosa-dosa yang banyak itu, tapi bertobat. Tapi ketika sampai di satu orang, dia mungkin bawa phone kah atau bawa apa ya, pakai ini, bukanya bukan apa, buka Alkitab. Alkitab kayaknya seperti itu. Tetapi pakaiannya tidak memakai pakaian pesta, tidak memakai dress code dari kerajaan. Dia punya sendiri, metodenya sendiri. Dia punya cara sendiri. Raja gak suka dengan orang yang memiliki cara sendiri. Raja paling tidak suka dengan orang yang tidak mau taat. Udah ada contoh ketika orang pembesar-pembesar itu diundang, tapi gak taat, gak mau peduli, gak ngurus. Nah, kok bisanya kelolosan satu ini orang? Mungkin karena kenal orang dalam kali ya. Ada yang kenal dengan orang dalam, sehingga boleh duduk, boleh masuk, padahal tidak memakai pakaian pesta. Tapi saudara, sekalipun kau kenal orang dalam, kalau kau tidak mengenal raja, kau tidak akan bisa masuk kerajaan. Amin. Mungkin kerajaan dunia, pemerintahan dunia butuh orang dalam supaya kau bisa masuk. Baru kenal orang dalam aja sudah sombong. Dalamnya ya, dalam mana belum tahu. Dalamnya raja kerajaan itu banyak. Kalau dalam cuma dalam halaman, ya cuma masuk di halaman, saudara. Kalau mau dalam lagi, masuk dalam lagi. Butuh orang yang tahu raja itu. Siapa yang tahu raja itu? Satu, Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang tahu isi hati raja. Roh Kudus tahu selera dari rajanya. Rajanya itu sukanya pakaiannya apa, kesenangan apa. Roh Kudus nih tahu. Roh Kudus tahu kesenangan daripada Tuhan Yesus. Roh Kudus sangat tahu sifat-sifat Tuhan Yesus yang cocok dengan siapa. Kalau orang yang seperti ini, bebal seperti ini, masa bodoh, cuek, gak mau tahu, egois, tidak mau tunduk, nah itu pasti tidak akan cocok dengan raja ini. Tidak akan pernah cocok. Nah, makanya setelah itu raja berkata, ikat kaki dan tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sanalah terdapat ratap dan gertak gigi. Memang banyak yang dipanggil. Raja berkata kepada hamba-Nya, panggil semua orang, seluruh kota semuanya, panggil semua orang. Tapi hati-hati, raja itu berkata apa? Sedikit yang dipilih. Saudara merasa dipanggil Tuhan, tapi apakah benar saudara dipilih oleh Tuhan? Ini yang harus engkau minta pelajaran daripada Roh Kudus. Bagaimana caranya aku bisa dipilih? Dipanggil, semua orang dipanggil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini semua. Sehingga apa? Barang siapa saja, whosoever, siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Semua dipanggil. Semua mendapat berita tentang Injil Yesus Kristus. Tapi apakah semuanya dipilih?